pokok bahasan terakhir dari materi pertama, yaitu mekanisme layanan PDBK. Nah, di slide berikutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus itu. Mari kita lihat ya. Kita maju. Yang pertama ada ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya itu untuk mekanisme penerimaan PDBK, identifikasi dan asesmen, penempatan dan tindak lanjut. Nah, ini lebih ke proses sekolah itu sudah melaksanakan atau sudah menerima PDBK nanti ya, dan materi tentang identifikasi dan tindak lanjut ini insya Allah nanti lebih diperdalam lagi pada materi-materi untuk tingkat pemahaman, untuk tingkat penguasaan ya, maaf, ini untuk pemahaman. Nah, jadi ruang lingkupnya ada 3, mekanisme penerimaan PDBK, identifikasi dan asesmen, serta penempatan dan tindak lanjut. Ini adalah mekanisme penerimaan PDBK ya. Yang pertama, jadi mekanisme penerimaan PDBK itu ada 3 jenis ya, ada 3 pola, ada 3 skema gitu ya. Yang pertama skema yang ke-1 itu untuk mekanisme penerimaan siswa itu berdasarkan dari rujukan atau dari rumah sakit terlebih dahulu ya. Ya maksudnya seperti ini. Di sini di skema ini diperlihatkan yang pertama orang tua pergi ke rumah sakit memeriksakan anaknya berdasarkan hasil analisis dokter. Rumah sakit berkoordinasi dengan dinas ya, dengan dinas pendidikan dan dengan sekolah yang akan menerima peserta didik tersebut. Jadi ini lebih ke peran aktif dari orang tuanya gitu ya. Orang tua sudah mengetahui kendala pada anaknya, maka mereka memeriksakannya ke rumah sakit. Rumah sakit memberikan rujukan hasil pemeriksaan, itu akan dibawa ke sekolah dan akan dilaporkan juga ke dinas. Nah, dari dinas juga berkoordinasi ke sekolah gitu ya, seperti itu. Ini untuk skema yang pertama. Ini mungkin bagi orang tua yang sudah memahami atau sudah mengerti kendala yang terjadi pada anaknya. Nah, skema yang kedua, mekanisme penerimaan PDBK ini, yang pertama orang tua berangkat ke sekolah, maksudnya mendaftarkan anaknya ke sekolah. Nah, sekolah memfasilitasi atau bekerja sama dengan rumah sakit ya, memfasilitasi anak peserta didik itu untuk diperiksakan ke rumah sakit, ke dokter, dan dokter juga memberikan umpan baliknya kepada sekolah hasil pemeriksaan anak tersebut. Berikutnya, rumah sakit juga memberikan tembusan atau memberikan tembusan hasil pemeriksaan anak tersebut kepada dinas pendidikan, dan dinas pendidikan juga memberikan memonitor ya ke sekolah gitu ya tentang perkembangan atau tentang penerimaan anak tersebut. Jadi dinas juga berperan aktif gitu ya untuk menindaklanjuti hasil rujukan dari rumah sakit seperti itu. Nah, berikutnya skema ketiga ini yang akan memproses semuanya, segala sesuatunya ini WLD gitu. Jadi orang tua memeriksakan atau mengkonsultasikan anaknya ke WLD ya, unit layanan daerah. Maka WLD akan berkoordinasi dengan rumah sakit dan sekolah serta dinas. Nah, jadi pusatnya ada di WLD. Nanti rumah sakit memberikan informasi atau memberikan informasi ke dinas. Dinas juga memberikan tindak lanjut ke sekolah. WLD juga sama memberikan laporan ke dinas, dan sekolah juga memberikan umpan balik atau memberikan umpan balik kepada WLD gitu. Nah, jadi prosesnya di sini orang tua tidak berhubungan dengan rumah sakit ataupun dengan sekolah, tapi orang tua mempercayakan kepada WLD seperti itu ya. Ini skema-skema mekanisme penerimaan peserta didik. Kalaupun misalkan ada yang kurang tepat, nah nanti saya koreksi atau Bapak Ibu bisa membacanya di
buku panduan atau buku bacaan mengenai pendidikan inklusif yang saya akan lampirkan di bagian deskripsi ya. Selanjutnya adalah identifikasi, asesmen, dan intervensi. Nah, ini lebih ke keterampilan guru sekarang ya. Kalau tadi lebih ke teknis sekolah gitu ya dengan orang tua, nah sekarang lebih ke teknis guru gitu ya. Kalaupun misalkan skemanya sudah full seperti yang tadi ada di skema 1, skema 2, dan skema 3, ini tidak akan terlalu berat bagi guru yang ada di kelas untuk melakukan tindak lanjut ya. Tapi ketika hal itu tidak ada, maka ini menjadi sangat penting guru menguasai identifikasi, asesmen, dan intervensi ini. Seperti itu. Apalagi ketika di sekolah itu tidak ada yang ahli gitu ya. Tidak ada guru BK misalkan. Ini sudah baru tentu harus ditangani dengan baik oleh guru, terutama untuk di pendidikan dasar, di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu biasanya jarang sekolah dasar, terutama yang ada di daerah, mereka jarang mempunyai guru guru BK ya, tetapi langsung ditangani oleh guru kelas. Nah, keterampilan ini mutlak perlu diketahui oleh guru yang menangani PDBK. Yang pertama yang harus dipahami atau yang harus dikuasai mengenai identifikasi ya. Identifikasi merupakan proses menemukanali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Kalau misalkan kalau misalkan orang tua sudah mengantongi hasil pemeriksaan dokter, ini tidak akan terlalu sulit ya. Ataupun kalau misalkan mekanisme penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus sudah sesuai dengan skema 1, 2, atau 3, ini tidak akan menjadi berat bagi guru. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan tetapi anak harus sekolah, maka identifikasi ini merupakan proses yang paling awal yang harus dikuasai oleh guru tersebut ya. Nah, di sini identifikasi merupakan proses menemukan peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Ini sebetulnya nanti di materi berikutnya, terutama saya juga nanti di bagian ketika mengikuti BIMTEK penguasaan, mungkin mengenai identifikasi ini akan lebih diperdalam ya. Dan nanti juga insya Allah saya akan share aplikasi untuk identifikasi dan bagaimana cara mengisinya di video-video yang akan datang. Mungkin masih beberapa video ke depan untuk hal ini, untuk identifikasi ini saya akan sampaikan di seri pendidikan inklusif ini ya. Yang berikutnya adalah asesmen, adalah upaya untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki dan hambatan-hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul, dan untuk mengetahui bantuan apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Nah, ini juga asesmen. Nanti insya Allah mudah-mudahan tidak ada lalu melintang, saya juga bisa share mengenai asesmen ini ya bagi guru PDBK. Yang berikutnya adalah layanan intervensi, dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Jadi layanan apa saja yang nanti akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen ini ya tujuan terakhirnya adalah di layanan atau intervensi agar tidak salah dalam menangani peserta didik yang berkebutuhan khusus. Berikutnya penempatan dan tindak lanjut ya, ini terakhir. Nah, dari materi yang sebelumnya, setelah guru dapat menentukan anak ini harus bagaimana, maka proses selanjutnya adalah penempatan dan tindak lanjut ya. Jadi di dalam pendidikan inklusif atau sekolah inklusif itu ada beberapa ya.
penempatan dan tindak lanjutnya. Yang pertama ada kelas reguler inklusi penuh gitu ya. Yang kedua ada kelas reguler dengan klaster. Yang ketiga ada kelas reguler dengan klaster dan pull out. Yang keempat ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Dan yang kelimanya terakhirnya adalah kelas khusus. Nanti kita bahas lebih detail mengenai kelas reguler dengan klaster, kelas reguler dengan klaster penuh, kelas khusus, kelas khusus penuh ya. Ini saya akan bahas pada video-video khusus yang membahas mengenai kelas-kelas pada pendidikan atau pada sekolah inklusif, insya Allah. Hanya itu dulu untuk sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.